Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Ya, semoga senantiasa sehat walafiat, sehat jiwa raga, senang, bahagia, happy, dan dilimpahi terus-menerus dari Allah cinta kasih, dan cinta kasih tersebut Anda senantiasa sebarkan, salurkan kepada semesta. Di video ini kita akan kembali belajar tentang membaca Al-Quran, namun kali ini topiknya adalah motif atau niat atau dorongan kita membaca Al-Quran. Nah, banyak orang Islam, banyak umat Islam yang dimotivasi untuk membaca Al-Quran. Nah, kebanyakan motivasi tersebut didorong atau dianjurkan membaca Al-Quran karena kita mendapatkan pahala atau untuk mendapatkan pahala. Ini ada hadis yang diriwayatkan dari Tirmizi disebutkan bahwa dari Ibnu Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya akan diberikan kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Nah, membaca Al-Quran itu berarti kita mendapatkan kebaikan, satu kebaikan yang kemudian dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Dan sabda Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Jadi Rasulullah menyatakan melalui hadis ini bahwa aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif, tetapi huruf alif itu adalah satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Berarti alif lam mim dihitung 3 huruf, dan karena itu menjadi 30 pahala. Ini kalau hitung-hitungan yang kita gunakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, inilah motivasi sebagian dari kita membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala. Ini tidak kita menyalahkan atau membenarkan motivasi ini, tetapi kita sekedar menyampaikan bahwa motivasi membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala itu bagi orang-orang yang menginginkannya itu dasarnya ada dalam hadis ini. Nah, di sisi lain ada juga kelompok orang atau kelompok manusia yang membaca Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang membaca Al-Quran agar dia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti ini ketika dia membaca teks Al-Quran, dia baca Al-Quran tersebut dengan perlahan-lahan, dengan penuh perhatian, memperhatikan ayat-ayat yang dia baca, memperhatikan kata atau teks yang dia baca. Nah, dengan ini dia kemudian mencari tahu apa sih kira-kira maknanya, apa sih kira-kira artinya. Karena itu, selain dia membaca teks Al-Quran, dia juga membaca terjemahannya, entah terjemahan per kata atau terjemahan per ayat. Nah, untuk memperluas pengetahuan ini, ada juga orang yang membaca tafsir. Nah, Al-Quran yang cetakan modern ini ada beberapa yang dilampiri atau diikuti dengan penjelasan-penjelasan atau tafsir-tafsir yang sudah diringkas dari kitab-kitab tafsir yang ternama atau diterima secara umum yang populer. Nah, karena dia ingin mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia membaca Al-Quran dengan pelan, memperhatikan setiap teksnya, kemudian mencari tahu apa terjemahannya atau apa artinya atau apa penjelasannya menurut ulama, kemudian dia mencari pemahaman. Nah, pemahaman ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa dalam Al-Quran disebutkan waqul, dan ucapkanlah Rabbi, Tuhanku, zidni ilman, Tuhanku tambahkanlah bagiku untukku ilmu. Nah, kita juga meminta petunjuk Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi pemahaman yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran itu sejatinya kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang menjadikan kita paham, bukan dari kitab tafsir, bukan dari kitab terjemahan, tetapi Allah lah yang membuat kita paham. Setelah kita paham maksud dari teks Al-Quran, petunjuk Al-Quran itu, kita juga diminta untuk mengamalkan atau mempraktikkan apa yang sudah kita tahu dan sudah kita pahami. Dah mengamalkan, mempraktikkan apa yang kita baca dalam Al-Quran itu juga atas bantuan, atas taufik,
atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam skema ini kita lihat bahwa kita membaca Al-Qur'an sebaiknya untuk mendapatkan dengan niat motivasi untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita membaca Al-Qur'an secara pelan-pelan dengan penuh perhatian. Kemudian kita baca juga terjemahan agar kita tahu gambaran besarnya. Kemudian kita minta Allah untuk memberi kita pemahaman atas apa yang kita baca, dan kita minta pula kepada Allah setelah kita paham, kita minta taufik, kita minta pertolongan, bantuan supaya kita mampu mengamalkan, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tersebut. Nah, kalau hidup kita senantiasa dalam posisi seperti ini, maka kita akan menikmati insya Allah hidup yang baik atau hayatan thayyibah yang diungkapkan dalam Al-Quran. Nah, hayatan thayyibah ini kalau kita jalani, kita alami dalam kehidupan kita, itu ibarat atau seolah-olah kita sudah berada di surga dunia. Jadi kita hidup dengan kehidupan yang baik, itu berarti kita menikmati surga versi dunia. Nah, sementara kalau kita cuma, sekali lagi ya, kalau kita cuma niat membaca untuk mendapatkan pahala, maka pahala ini akan kita nikmati di surga. Nah, itu kalau kita masuk surga. Nah, kalau kita tidak masuk surga itu gimana kira-kira? Nah, inilah sekelumit gambaran penjelasan tentang bagaimana kita sebaiknya membaca Al-Quran, atau motif apa yang harusnya kita pakai, yang harusnya kita terapkan dalam membaca Al-Quran. Nah, semoga ini bisa menjadikan petunjuk bagi kita, pelajaran bagi kita, sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Terima kasih juga telah menekan tombol like, telah subscribe juga, terima kasih. Dan bagi yang sudah membagikan video ini, mudah-mudahan Anda mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.